Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita selalu memuji kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita di tengah kesibukan kita masing-masing. Sesungguhnya manusia di dunia ini harus mengetahui hakikat kehidupan sesungguhnya dari diutusnya kita sebagai khalifah di bumi. Dan sesungguhnya hamba Allah yang telah menyatakan diri sebagai orang yang beriman itu pastilah mempunyai musuh yang nyata. Dan sesungguhnya musuh yang nyata bagi kita itu adalah iblis dan bala tentaranya, termasuk setan dari kalangan jin dan manusia. Di pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah tema yaitu 6 cara setan menyesatkan manusia. Nanti kita akan menemukan beberapa pengalaman dari diri kita sendiri, mungkin yang secara sadar atau tidak sadar pernah mengalaminya, dan pasti itu akan mengalaminya. Dan Allah sudah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-17, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa ansamilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Yang artinya, kata Allah, kemudian pasti aku setan akan mendatangi mereka manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Kemudian dilanjutkan, engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Jadi rahasianya itu sudah Allah buka di dalam Al-Quran. Jadi mukjizat Rasulullah itu sesungguhnya yang terbesar adalah Al-Quran. Semua tentang rahasia-rahasia kehidupan ini termasuk nanti kehidupan yang akan kekal abadi itu gambarannya sudah Allah jelaskan dengan gamblang. Baik melalui firman Allah atau lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi Allah menjelaskan di ayat ini itu bahwasanya setan itu akan mengganggu kita dari semua arah kehidupan kita. Baik dari depan, belakang, kanan, kiri. Jadi semua arah itu sudah setan kuasai. Jadi kalau kita itu tidak kuat-kuat iman, maka kita bisa tergelincir ke dalam godaan setan. Kemudian di ayat yang lain, di surat Al-Hijr ayat 39 sampai 42, Allah berfirman, qala rabbi bima agwaitani la uzayyanna lahum fil ard
wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun alaihi mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Ya. Ketika Allah menyuruh iblis untuk bersujud sebagai penghormatan kepada Adam sebagai manusia yang pertama kali diciptakan dari tanah itu, kemudian iblis membangkang, menolak. Ya. Jadi ini adalah penolakan dari ciptaan Allah yang pertama. Ya. Kemudian iblis itu berkata, ya Robku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Bagi mereka manusia di bumi itu kejahatan terasa indah, kata iblis. Ya. Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Ya. Ini sumpahnya iblis. Ya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasan di antara mereka. Ya. Kecuali hamba-hamba yang mukhlis. Ya. Maka salah satu syarat utama diterimanya amal itu adalah ikhlas. Ya. Jadi kalau kita melakukan amalan ibadah, baik yang mahdhoh maupun yang bukan ibadah mahdhoh, itu kalau kita ndak ikhlas, habislah amalan-amalan kita itu. Ya. Jadi di dalam ayat ini, Allah sudah menjelaskan bahwa iblis itu sudah bersumpah akan mengganggu kita sebagai manusia yang diutus di bumi itu sebagai khalifah, itu nanti akan diganggu sampai yaumil qiyamah. Kemudian Allah menyatakan di lanjutan ayatnya, ini adalah jalan lurus, ya. Siratal mustaqim, dan aku jamin ditunjukkan kepada hamba-hambaku itu, sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi sebagai mukaddimah, pada pagi hari ini saya membawakan beberapa dalil dari dua surat ini. Ya, jadi Allah menyatakan kepada iblis, sesungguhnya yang akan mengikuti kamu itu iblis adalah orang-orang yang tidak mengikuti syariat atau jalan yang telah aku tunjukkan kepada Rasul yang diutus nanti. Ya. Kalau mereka mengikuti jalan yang diutus, mengikuti jalan Rasul yang telah aku utus, kamu tidak akan bisa menyesatkan mereka. Jadi intinya dari dua surat dan beberapa ayat yang saya jelaskan tadi, sesungguhnya kita itu punya musuh abadi, dan musuh abadi kita itu faham betul tentang kelemahan-kelemahan manusia. Ya. Karena Allah telah mentakdirkan mereka itu hidup nanti sampai yaumil qiyamah. Ya. Sedangkan kita kelemahannya itu tidak bisa melihat mereka. Ya. Melalui apa? Melalui bisikan-bisikan nanti. Ya. Maka termasuk di surat As-Sam itu Allah menunjukkan mana jalan yang lurus. Ya. Dan nanti bisikan-bisikannya itu kepada hati-hati kita. Apakah mengikuti hawa nafsu kita, hawa nafsu syahwat kita, ataukah mengikuti firman Allah dan
sunnah Rasul yang telah ditunjukkan kepada kita. Ya. Jadi insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya tentang beberapa cara setan menyesatkan manusia. Yang jelas kita memohon kepada Allah karena kita tidak faham nasib kita nanti, makanya kita disyariatkan untuk selalu berikhtiar dan berdoa. Ya, caranya berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan penuh keyakinan dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah membimbing kita semua, dimudahkan dan diselamatkan sampai kita menjemput kematian kita masing-masing. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.